Inilah sosok perempuan yang berdedikasi untuk masyarakat Banten, Hajah Hida Rosida Lutfi, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Dikenal sebagai figur yang rendah hati dan bekerja dengan ketulusan. Hida Rosida Lutfi hadir membawa energi baru bagi parlemen daerah. Dengan latar pendidikan ekonomi dan ilmu sosial, ia menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian. Mewakili daerah pemilihan Banten 3, Hida Rosida Lutfi telah membuktikan diri sebagai legislator yang aktif dan progresif. Saat ini, ia dipercaya memimpin fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banten, sekaligus menjalankan tugas di Komisi keempat yang membidani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kader PDI Perjuangan, ia memegang teguh nilai nasionalisme Bung Karno, semangat gotong royong, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi landasan setiap perjuangannya. Hida Rosida Lutfi dikenal kritis, tegas, dan visioner dalam menyikapi setiap kebijakan daerah. Ia konsisten memperjuangkan anggaran yang sehat, pembangunan yang merata, serta program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Banten. Bagi Hida Rosida, mendengar langsung suara rakyat adalah bagian penting dari tugas legislator. Ia aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan serta harapan warga. Dengan pengalaman, komitmen, dan ketulusan, Hajah Hida Rosida Lutfi terus melangkah membawa perubahan untuk Banten, mengabdi untuk rakyat, bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Hajah Hida Rosida Lutfi, anggota DPRD Provinsi Banten, bersama rakyat membangun Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Sudah hadir Ketua Fraksi PDI Perjuangan di studio kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah. Habis kunjungan kerja ini. Ya, salah satu tugas. Hatur nuhun sudah mampir ke Bagus Podcast Bu Haji. Sama-sama. Kita bahas soal pendidikan. Ya. Bu Haji kan ternyata sekarang dokter ini. Baru kandidat. Asik, kandidat dokter. Diceritakan Bu, kenapa dari semua pilihan Bu Haji milih IPDN? Ini serius sekali Bu Haji. Sebetulnya saya juga apa ya? Karena saya diajak aja. Diajak kawan saya, kan saya dulu ketua DPC Kabupaten Serang, dan kami ketua DPC itu kan dekat satu sama lain. Saya diajak salah satu ketua DPC Jakarta Timur waktu itu, Pak William Yani. Bun, katanya ada perintah kita buat ambil S3 yang udah ambil S2 pemerintahan. Dia bilang, lu ikut ya, dia bilang. Ya saya sih oke aja. Dan awalnya saya juga nggak terlalu nggak terlalu menggebu-gebu. Yang penting saya bilang saya sudah memenuhi nih ajakan teman, kan kita nggak enak. Iya. Di tes 2 kali, alhamdulillah saya masuk gitu. Pas sudah masuk tuh kebetulan COVID. Ya lagi COVID, saya 2021 saya masuk Juli 2021. Setelah itu kita kuliahnya daring. Tapi on cam. Jadi walaupun misalnya di bawah pakai sarung, tetap aja di atas kita harus rapi gitu, karena kelihatan gitu. Itu saya lagi reses juga, saya tetap ikut secara daring dan on cam gitu. Ya ada ininya juga. Ketika saya dimancak di atas gunung kan nggak ada sinyal. Betul. Ya kan? Mati saya. Itu saya sampai ditegur. Bu Ida kemana tadi menghilang? Bu, saya bilang saya lagi reses ini Bu. Prof ada salah satu Prof Nurlia yang memang orangnya agak ini ya, strength buat kita gitu. Jadi ya sudahlah, akhirnya dengan tertatih-tatih, terseok-seok,
kami sebetulnya sudah selesai mata kuliah itu di tahun 2023. Cuman saya mau maju sidang karena saya juga harus konsentrasi nih. Iya. Saya pilih konsentrasi di kuliah atau saya bilang ini saya harus menjalankan tugas saya sebagai kader partai. Apalagi 2024-nya pemilu. Iya betul. Karena pileg dan dapil cuma 5 kursi. Iya. Akhirnya udahlah saya bilang saya utamakan ini dulu tugas saya sebagai kader dan alhamdulillah terpilih kembali gitu di dapil Banten 3 ini yang cuma 5 kursi kan. Sedang partai ada 18 orang hebat-hebat semua gitu. Alhamdulillah saya masih dikasih rezeki, dikasih kepercayaan sama Allah dan sama rakyat, saya terpilih kembali. Nah setelah itu ada pilgub juga kan, jadi saya konsentrasi masih di partai. Akhirnya saya ditelepon sama promotor saya. Ini Bu Ida mau lanjut nggak? Aduh, saya bilang lanjut lah Pak. Saya bilang. Karena kan belum, kalau udah 7 tahun kita memang keluar. Ini kan saya baru, kemarin tuh baru berapa Pak? 3 tahun ya. Alhamdulillah. Dan tahun kemarin, tahun sekarang deh. Tahun sekarang, tahun bulan apa tuh ya? Antara Mei apa Juni. Saya udah ikut sidang awal, alhamdulillah. Sidang usulan penelitian, usulan proposal sudah, dan sekarang sudah menjalankan saya penelitian. Saya insya Allah bulan-bulan ini mungkin antara November Desember ini saya sidang hasil penelitian. Setelah itu tidak langsung, setelah ini diperbaiki, setelah sidang, kita ada sidang tertutup. Setelah tertutup baru terbuka, baru dia boleh pakai dokter. Mudah-mudahan Idul Fitri awal tahun depan sudah dipanggil Bu Dokter ini. Amin, mudah-mudahan. Ya, kenapa saya ambil IPDN? Karena secara keilmuan di pemerintahan itu tidak ada lain universitas yang terbaik menurut saya itu selain IPDN gitu. Itu aja. Kami selalu hormat Bu Haji sama wakil rakyat yang juga di tengah kesibukannya fokus kuliah S2, S3. Tapi gimana cara membagi waktunya? Bu Haji punya tanggung jawab sebagai anggota dewan, ngurusin keluarga di rumah, juga dikejar-kejar sama kampus. Gimana Bu Haji? Ya kadang-kadang kan kita harus ini, kalau saya ada skala prioritas. Mana dulu nih gitu yang harus saya kerjakan nih. Ya yang penting kan saya melaksanakan tugas semuanya gitu di partai, di lembaga dan sebagai mahasiswa gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Juga kan di IPDN itu kita pergaulannya lebih luas karena kebanyakan yang jadi mahasiswa S3 itu kepala daerah. Oh iya. Seperti Pak Sakar yang sekarang jadi wali kota Batam. Itu seangkatan sama saya, angkatan 10. Tapi beliau udah duluan karena kan beliau cuman waktu itu pil wali kota. Setelah itu beliau udah gitu kan. Kalau saya namanya sebagai kader, saya harus begini kan melaksanakan tugas gitu. Ya kalau itu mah sebetulnya saya juga kadang-kadang ya Allah ya bukan sih sesombongan. Pugu mah nih udah nggak satu frekuensi nih, otak pikiran udah nggak satu frekuensi. Kita nih mau lagi belajar kencang, tiba-tiba ada tugas lain. Betul. Ya. Tapi badan saya ngantuk malah kan gitu. Jadi itu tadi ya udah bagaimana caranya saya bisa melaksanakan itu dan itu saya jadikan sebagai motivasi buat terutama anak-anak saya. Anak-anak saya ada punya 2 putra. Yang pertama Sabrina lulusan S1-nya di UPH. Ambil S1 Kampus psikologi. Ya. Psikologi. Wah. Terus sekarang
tahun 2021 tuh kita masuk bareng. Oh. Beliau ambil S2 psikologi di IAI, Heeh. saya ngambil S3 di PDN, dan anak saya yang bungsu Heeh. ngambil kuliah bisnis di Prasmul BSD. Alhamdulillah sekarang saya lagi disertasi, si Teteh lagi nyusun tesis, adiknya lagi bikin skripsi. Ini inspirasi sekali nih. Iya. Jadi orang tuanya disertasi, Iya. anak-anaknya juga tesis Iya. sama skripsi. Iya, jadi kadang-kadang kita tuh malam biasanya malam Sabtu atau malam Minggu kalau mereka nggak keluar, saya nggak keluar, kita terkait ngobrolinnya itu. Oh, ilmiah sekali keluarga Ibu Haji ya. Bukan ilmiah sebetulnya mah, karena apa ya, ilmu itu kalau kata ibu saya itu tuh nggak bisa diwariskan, harus dipelajari. Barakallah. Gitu. Jadi yang jadi motivasi saya untuk saya kuliah S1, S2, S3 itu ibu saya. Almarhumah itu karena ibu mah nggak sekolah gitu. Ibu pengen anak-anak ibu pinter. Makanya anak ibu punya 9, karena yang 1 meninggal bayi, yang 4 itu tidak sarjana, yang 4 ke bawah itu sarjana semua. Gitu. Bu Haji punya tekad itu selama hayat masih dikandung badan, ngejar S3 di PDN, hayolah gas gitu. Gas baik gitu. Apapun nanti hasilnya pokoknya gas aja. Jadi kayak kemarin juga, Bu Ida maju, siap. Saya bilang. Pokoknya maju aja udah. Tapi ini inspirasi Bu Haji, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, sedang S3, Gubernur Banten kita juga S3. Ini sesungguhnya apa menginspirasi masyarakat? Ya. Infonya sih di Unpad Pak Gubernur. Ya. Artinya apa? Di tengah kesibukannya wakil rakyat, legislatif, eksekutif ternyata tidak melupakan pendidikan. Ya. Kan ini yang butuh kita share ke masyarakat Banten. Bu Haji yang harus di rumah jadi ibu rumah tangga, di kantor harus ngurusin aspirasi masyarakat, ternyata masih luar biasa. Mudah-mudahan Bu Haji bisa segera resmi sah dipanggil Bu Dokter. Amin. Hatur nuhun Bu Haji. Sama-sama. Sangat bagus di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Senang sekali tadi banyak inspirasi dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten. Kita akan undang lagi wakil-wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.